Kalau kita kan dulu masih jiwa muda ya, jadi masih ada jiwa-jiwa kompe gitu ya. Kalau bisa nggak kalah, kadang sama VIP aja masih itu ke bawah jiwanya ya. Kalian bersaudara jago semua main ML bang? Ya kebetulan aja sih guys. Mungkin lebih tepatnya jago main game kali ya. Atau main game apapun dari dulu kami jago-jago aja sih rasanya. Ya bisa dibilang cepat tangkap lah guys. Kalau soal game ya. Maju dong. Masih ada teman gitu kayak gitu. KND Crossfire. Seru juga tuh game. Ada yang ngirim 500.000, siapa tuh bang? Orang ngirim 500.000 siapa ya? Kebut banget ngirim duit nggak ada kasih aba-aba guys. Pasti ya gitu tuh, bayar utang mungkin ya. Banyak teman gue yang ngutang sih. Terkadang gue agak menyesal ngutangin orang guys. Buset, orang pintar banget bisnis ya. Ada itu ya, anggur yang gue ceritain kan dikirim pakai promo, nanti satu orang dibatasi gitu, cuma boleh beli dua. Kalau misalnya kita berdua nih, aku ambil dua, kau ambil dua, terus bayar sendiri-sendiri, itu bisa weh gitu nih. Iya. Di grup yang jualan di Bandung sih ada yang jual 32.000, sampai jual 100%. Biasanya beli banyak-banyak terus dijual. Tutor menhak ngutang yang mau hutang secara halus. Zulfa, gue jujur aja sama lu ya Zulfa. Iya, kalau Gua aja ngutangin orang udah mau 100 juta totalnya ya. Makanya gue bilang gue nyesel ngutangin orang ya, karena bisa dibilang duit yang hampir nggak bisa balik gitu. Ya duit pasrah lah guys. Jadi kalau nolak sih kalian harus tega sih, yang pertama itu ya. Bisa gak tega? Wih, bandnya apa nih? Baling. Nggak ada assassin ya. Kita bisa pakai MM Hyper nih kalau musuhnya jago-jago guys. Soalnya kadang susah juga guys kalau ketemu model-modelan Florin, Digi ataupun semacam. Ngomongin hutang nggak ada habisnya Win. Iya nih, jujur aja guys. Nggak orang utang sama gua tuh sampai mau memberimu hidup abadi. Sampai mau 100 juta nggak dibayar semua. Sedih saya. Ini baru tiba-tiba baru ada yang itu guys. Ada yang bayar 500.000, lumayan lah. Alhamdulillah bayar utang dia. Otot kawan, tulang bersih. Nggak saja digibang. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Kalau saranku ya Zulfa, Hijaukan dan hidupkan kalau saranku dunia. dia bertamu nih. Kalau saya ngutangin kasih aja seberapa gitu. Paling kasih segini lah. Kasih yang kira-kira tuh nggak memberatkan lah. Ini aku kasih segini aja tapi nggak bisa ngutangin kayak gitulah.
Tapi ada dia, Melisa masih bisa. Melisa lah bagus nih. Duluan bang. Sana. Woi duluan woi. Ninja hitam biar aku bantu. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Kenapa sih anda nggak mau orek bang? Kayaknya gua harus ganti posisi dia nanti ya. Kita masukin urutan kedua aja guys. Baru mau bilang bahaya nih orang kayak gini. Musuh udah band assassin sih. Dikasih last pick. Ayo Dexter, Hmm. waktunya pertunjukan kita. Mereka berarti hyper Aeris kemungkinan besar nih atau mid lane ya. Wih mantap aman lah ini Nathan. Waktunya pergi ke Eruditio. Tapi bang kalau nggak salah ada hadis kalau barang siapa membutuhkan urusan orang lain. Nah itu bang. Aku adalah api yang mengamuk, perwujudan dari mitos. Emang iya kalau kita memudahkan urusan orang lain. Contoh nih kita pergi makan ke KFC ini contoh doang ya. Kan biasanya ada yang tukang bersih-bersihin kan piring atau apa. Nah ketika kita makan itu kita bersihin sendiri. Jadi orang yang lagi kerja tuh nggak repot gitu guys. Itu namanya memudahkan. Kalau utang tuh lebih kayak kita nih ketika ngutangin orang kita dapat pahalanya banyak teman-teman. Jadi setiap kali orang yang nggak bisa bayar pahalanya ngalir terus teman-teman. Tapi masalahnya emang kalian bisa nggak ikhlas guys ketika kalian merelakan uang yang nggak bakal balik. Kalau kalian ngutangin orang bahasanya zaman sekarang ya kalian harus siap duitnya nggak balik kayak gitu bang. Makanya mungkin saran gue sih mending saran gue sih dibanding kalian ngutangin orang ya kasih seberapa lah gitu guys. Misalnya kalian batas amannya yang ikhlas gitu 100.000 ya udah ini aku kasih 100 aja. Nggak usah utang ini buat kamu aja kayak gitu contoh ya. Daripada ngutang nanti kebawa pikiran kan. Nah itu tuh kalau di posisi butuh kita mikirin dia bakal bayar gak ini gak itu kan. Intinya jadi nggak ikhlas teman-teman. Aku yakin lah nggak bisa orang itu nggak mungkin gampang ikhlas guys kalau udah masalah duit. Apalagi zaman sekarang ya. Jadi laki-laki terutama nih, perempuan juga ada sih yang gitu ya. Maksudnya kalau laki-laki kan ada tanggung jawabnya teman-teman. Ada tanggung jawabnya besar lah gitu guys. Ini adalah perjalanan. Kenapa aku bilang tanggung jawab besar lah? Bahasanya gini lah guys. Kita punya keluarga kecil. Kita juga masih berkewajiban ngurus keluarga dari orang tua juga ya. Bahasanya kalau misalnya dia punya adik, orang tuanya nggak mampu apa itu masih jadi tanggung jawab kita gitu guys. Dan sempurna. Kalau perempuan kan nggak ada tanggung jawab ya, tapi ada juga perempuan yang kayak gitu, maksudnya mengganti peran orang tua ya, bukan berarti nggak boleh ya, bagus juga tuh. Aduh, lihat banget ya nyuri masih pagi juga. Tidak benar. Jadi maling loh sama dia. Udah. Kudu. Adalah pembuat phone. Persepsi kita adalah realita kita. Tidak ada masa lalu dan masa Nampaknya gua harus bikin anti regen buat Elis nih dek. Kita bikin nanti ya anti regen ya.
Mereka ke atas kayaknya ya, hati-hati Pan. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuatnya. Putih. Untuk matahari di hari esok, untuk bintang-bintang di hari lalu. Perputaran dimulai. Badai mati dong. Wuhui, mantap ya. Blunder mereka guys. Kalian hanya mengulangi perkataan kalian. Sehat dulu apa kalau dulu? Kalau aja kan, Akhir aku aja yang bikin nanti dia nang. Oke udah ulti ya. Kalau bisa mundur aja bang. Kita bikin nanti regen ya buat elit ya. Udah ulti itu ya, Florin Pan. Aduh. Mereka rame ke atas kan kayaknya. Alisnya nggak peduli bak merah deh. Ayo cinta perlahan menyelawan. dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi berarti. Kehidupan kedua. Kita ditakdirkan untuk mendapatkan lebih dari itu. Perputaran dimulai. Mati ya. Cahaya cinta perma. Iya, mau bersama Kak ya. Tidak ada akibat tanpa sebab. Iya, betul tuh. Betul Zulfan. Menghadapi cahaya yang berat. Oke. Mencari waktu yang tepat dan Listnya nempel kau banget kan, hati-hati bang. Dia kayak nggak farming ya. Buffnya dari tadi nggak disentuh sama dia sebiji. persepsi kita adalah realitas kita. Ya, Tadi gua bilang ya. Your team destroyed a turret. Ally has been slain. Your team destroyed a turret. Untuk semua The kenangan enemy has slain the turtle.
Sini kita diving glaive saja. Untuk matahari di hari esok, untuk bintang-bintang di hari lalu. Dengan menghargai waktu, kita membuat hidup menjadi berharga. Ult is not ready. Jadi baru ulti loh tadi dia. Udah ada lagi ya. Aku kabur aja deh. Tolong ban. Anjir nge-freeze ya. Salot gak sih ini? Wah, hampir. Tetap mati. Kok dia 3 kali ulti loh dalam 1 kali war. Anjay, ini ultinya seperti itu ya. Your team destroyed a turret. You have slain an enemy. Aduh, jauh kali bang. Initiate retreat. Your team destroyed a turret. Dorong. Kalian hanya mengulangi perbuatan kalian. Agak ribet sih guys. Ult is not ready. Ini giginya sih agak responnya agak jelek ya. Has slain more. Aku tidak mengharapkan keajaiban. Aku membuat. Initiate retreat. Waduh, ngerasa bang. Aduh, Elis tanpa Florin OP banget bang. Udah pakai Nathan aja masih susah bang. Your turret has been destroyed. Mati lagi. Tunggu. Tinggal gua sendiri pula. Our turret has been destroyed. Ini enggak. Oke masih bisa gak? Oh gagal guys. Jadi gini Zulfa kayaknya belum ngerti item-item damage ya. Kalau item tank Zulfa udah ngerti kan. Kalau aku lihat Zulfa belum ngerti item damage. Simpelnya gini Zulfa. Makanya kemarin gua sering arahin lu kan. Simpelnya gini lah. Ketika musuh menggunakan magic defense, dia tuh harus di counter dengan magic penetration. Magic penetration ada di mana? Paling tinggi tuh di diving glaive. Otomatis dari pertanyaan Zulfa tuh udah kejawab tuh.
begitu sebaliknya Sulfa, ketika musuh menggunakan physical defense, counternya pakai physical penetration. Nah kayak gini nih, kan ada magic penetration itu untuk mengcounter magic defense kayak gitu ya. Jadi kalau physical ya kayak sebaliknya. Physical penetration ada di mana? Ada di Manafik. Makanya biasanya aku kan kemarin pas Zulfa main Sun tuh aku selalu arahin kan, Zulfa misalnya habis DHS Manafik kayak gitu, karena lawannya banyak tank tuh kan, tuh wajib tuh kayak gitulah Zulfa. Jadi intinya kalau kamu bikin item damage itu kamu harus lihat musuhnya kayak gimana. Simpelnya gini lah, kalau DHS itu untuk mengcounter hero yang darahnya banyak. Kalau makin banyak darah musuh makin bagus DHS. Udah disuruh rek lagi kan, jangan aspi. Gue lupa ganti lagi. Nah Hayabusa, siap. Rantai ini tidak hanya oke dong. mengikat. Aduh mang, oke lagi. Siapa bilang jalan pintas itu tidak ada? Aku sudah buktikan. Jangan pakai ini aja di ya. Duluan aja bang. Ini nggak bakal request nih S5. Pan ingetin pan nanti pan. Lupa nih. 10 tahun aku di penjara. Aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Lagi dia main palir, buat apa lawan begitu palir ya? Mana? Kalau lawan Aku tidak menyembuhkan rasa sakit, tapi memanfaatkannya. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Bagiku, kesenangan adalah segala. ini kalau kita late game kalah nih kita guys. Semoga nggak late game ya. Ada Nathan lagi. Waduh, Valira. Api yang mengamuk, perwujudan dari mitos kuno. Sedih saya. Tuan, apa perintahmu? Mampus lah, nggak ada counter Fanny nih. Tidak ada counter Fanny ya, bahaya nih. Antara Divin sama Holy gini Sven. Holy itu cuma buat nambahin damage aja biar damage magicnya makin besar Zulfa. Kalau Genius Sven tuh lebih cocoknya tuh buat mengcounter core yang nggak bikin pertahanan ya, bukan buat counter tank ya. Jadi kalau kalian mau counter tank pakainya pasti diving left. Kalau sedangkan kegunaan Genius Sven itu buat mengcounter core doang, hero-hero damage yang tipis tuh badannya, tapi nggak bikin pertahanan. Misalnya dia nggak bikin Athena tuh, enak banget tuh guys. Nah tapi kalau musuhnya bikin pertahanan, Genius One sama Diving Glaive lebih bagus tetap Diving Glaive ya. Sama-sama ada pene, cuma kan satunya bentuknya poin ya. Bahasanya beda fungsi lah guys. Satu-satunya yang aku yakini adalah jalan hidup seorang manusia.
Ini Fanny-nya nggak ada counternya, agak bahaya. Enggak, nggak tahu jago. Keyakinanku membantuku menghadapi rintangan untuk menjadi ninja. Ngapain rekomendasi? Dia nunggu gua ya. Apakah kamu Fanny-nya pernah nyet banget. melihat ninja lain? Pan belakangmu, mati tuh Pan. First Nah, oke ya. blood. Mantap. Bayanganku adalah rekan terbaik. An enemy has been slain. Ally has been slain. Kedua klan akan bergabung. Monster di dalam diri adalah musuh utama. Pengkhianatan harus dibalas. Ally has Ada jalan keluar dari dalam hidup seorang. Kena montek kita. slain. Kena montek sama Valen yang menjadi teris. Ally has been slain. Lihatlah kekuatan sesungguhnya dari Scarlet Shadow. Gelap gua cok. Pakai Patrick kali ya? Enggak. Turunnya kayak ada 3 loh guys. Emang 3 kan. Keyakinanku menuntunku sampai di sini hingga seterusnya. An enemy has been slain. Hati-hati Bani. Akan menjadi atasan. Susah banget loh mereka. Aku mencari harapan dari balik bayangan. Nunggu di sana dia, kok bisa sih? Diginya aduh. Has been slain. Hampir mati. Diginya ragu-ragu banget mainnya ya. Mantap bang. Ally has been slain. Kena curi Pove gak tuh? Sedih banget guys. Bang perhatiin Pove-nya bang. Kalau bisa, kalau dia ada buff biru nanti. Curi sama dia loh. Biarkan aku membersihkan jalan untuk tuanku. Oke, udah nggak ada pertahanan ya bot lane. Aduh. Bayanganku akan menghabisi. Setiap kali main Hayabusa pasti ada user